Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Fisika di awal abad ke-20 itu lagi goyang lah ya. Teori lama udah nggak cukup. Betul, ada banyak fenomena aneh di skala atom yang bikin pusing para fisikawan. Nah, hari ini kita mau masuk ke jantung momen krusial itu. Momen saat solusi baru mulai muncul, tapi sekaligus bikin debat panas soal realitas itu sendiri. Sumber kita kali ini bab 2 buku Adam Baker, What is Real? Judul babnya aja udah provokatif nih, Something Rotten in the Eigenstate of Denmark. Haha, iya judulnya memang sengaja bikin penasaran ya. Kita bakal ikuti jejak Werner Heisenberg, fisikawan muda yang brilian banget, pas dia ketemu langsung sama sang legenda, Albert Einstein. Terus kita lihat juga gimana lingkaran intelektual unik di Copenhagen, yang dipimpin Niels Bohr, yang penuh teka-teki itu, melahirkan interpretasi Copenhagen. Misi kita kali ini bukan cuma ngulang fakta, tapi bongkar cerita di baliknya, soal kepribadian, benturan filosofi, bahkan galau soal karir gitu, gimana semua itu ikut membentuk pemahaman kita soal dunia kuantum. Siap? Mari kita bongkar. Tepat sekali, fokus kita memang di sisi manusianya, konteks intelektualnya. Bukan cuma soal rumus-rumus ajaib, tapi pertarungan interpretasi, perdebatan mendasar soal, apa sih artinya ini semua? Bab ini nunjukin banget pertemuan-pertemuan kunci dan ketegangan awal yang jadi fondasi cara pandang dominan fisika kuantum selama puluhan tahun lah. Kita lihat gimana ide besar itu nggak lahir di ruang hampa. Oke, kita mulai dari pemuda 24 tahun, Werner Heisenberg. Tahun 1926, dia dapat undangan keren banget, ngomong di seminar fisika mingguan Universitas Berlin. Wah, itu bukan seminar biasa loh. Itu panggung utama fisika dunia waktu itu. Dan yang bikin deg-degan, di antara penontonnya ada Albert Einstein. Bisa bayangin nggak sih tekanannya? Pasti luar biasa. Berlin itu kan pusatnya fisika teoretis. Bisa bicara di sana, apalagi di depan Einstein, Planck, von Lau, itu pengakuan besar buat fisikawan muda kayak Heisenberg. Dia kan baru aja bikin dasar-dasar mekanika matriks. Itu kerangka matematis yang abstrak banget, radikal, buat jelasin atom. Beda total sama fisika klasik. Jadi, ini bukan cuma presentasi, tapi ujian berat buat idenya. Terus Heisenberg jelasin teorinya. Teorinya ini beda banget ya. Nggak ada lagi gambar elektron muter-muter kayak planet gitu. Betul. Mekanika matrisnya itu pakai deretan angka dalam tabel. Matriks namanya. Isinya kuantitas yang bisa diamati, kayak frekuensi, intensitas cahaya atom. Pokoknya matematis banget, abstrak. Susah dibayangin ya. Banget. Nah, gimana reaksi Einstein? Ini dia yang seru. Einstein ternyata nggak langsung nyerang matematikanya. Oh ya? Terus apa? Dia malah mempertanyakan dasar filosofisnya. Heisenberg ini, waktu bikin teori katanya kepengaruh filosof Ernst Mach. Ernst Mach yang bilang sains itu cuma boleh ngomongin yang bisa diukur langsung. Nah, itu dia. Konsep yang nggak bisa diobservasi ya dianggap spekulasi aja. Jadi Heisenberg pede kan, teorinya fokus ke intensitas cahaya, frekuensi yang bisa diamati. Udah pas lah sama Mach. Persis. Tapi Einstein, nah ini, meskipun dulu pas bikin relativitas juga sempat terinspirasi Mach, sekarang pandangannya beda. Dia bilang ke Heisenberg, oke, soal pengamatan mungkin benar secara prinsip, tapi prakteknya nggak bisa gitu. Justru teori yang nentuin apa yang bisa kita amati. Gitu katanya. Wah, dalam juga ya. Lebih jauh lagi, Einstein kritik Heisenberg yang nggak mau ngomongin apa yang terjadi di antara pengamatan. Buat Einstein, harus ada realitas objektif di baliknya. Realitas yang nyata. Betul. Einstein sampai ngingetin Heisenberg. Saya curiga nih, pendekatan filosofis Anda ini cuma gambarkan yang teramati, bakal bikin masalah nanti. Ironis ya, Einstein yang revolusioner kok sekarang kedengaran lebih konservatif soal filosofi dibanding si anak muda ini. Dia tetap nyari cerita utuh soal dunia fisik ya, bukan cuma resep matematis buat prediksi hasil eksperimen. Nah, ini dia bibit benturan filosofis yang bakal mewarnai debat kuantum puluhan tahun ke depan. Apa fisika cuma deskripsiin yang kita ukur aja? Kayak pandangan positivis Mach yang dipakai Heisenberg awal-awal. Atau fisika harus coba gambarin realitas objektif di luar sana, ada atau enggak kita amati.
Itu pandangan realis Einstein. Pertemuan ini jadi awal perdebatan interpretasi yang, ya ampun sampai sekarang masih rame loh. Oke, setelah diskusi fisika yang panas itu, Heisenberg punya masalah lain nih, dilema karir. Oh iya, dia kan masih muda banget ya, 24 tahun. Betul, tapi udah dapat 2 tawaran menggiurkan nih. Satu, jadi asisten Niels Bohr di Copenhagen, pusat studi atom paling top. 2, tawaran jadi profesor penuh di Universitas Leipzig, jabatan prestisius banget. Jarang buat orang semuda dia. Bingung dia milihnya. Pilihan sulit itu. Copenhagen, ya belajar langsung dari Bohr, sang maestro atom. Leipzig itu stabilitas, mandiri, gengsi akademik tinggi. Terus dia gimana? Nekat dia. Minta nasihat ke Einstein coba, habis diskusi tadi itu. Hah? Minta nasihat ke Einstein? Terus apa kata Einstein? Nah, ini juga mengejutkan. Meskipun baru aja kritik filosofi Heisenberg, Einstein malah nyaranin dia pergi ke Copenhagen, kerja bareng Bohr. Serius? Disuruh ke Bohr? Iya. 3 hari setelah pertemuan itu, Heisenberg beneran berangkat ke Copenhagen. Keputusan yang bakal nentuin banget arah hidupnya. Dan mungkin arah fisika kuantum juga, keputusan penting banget itu. Dengan milih Copenhagen, dia balik lagi ke orbitnya Niels Bohr. Figur yang pengaruh intelektual dan personalnya itu luar biasa besar. Dia nggak milih jalan sendiri di Leipzig, tapi gabung ke pusat pengembangan kuantum yang ya sangat terpusat di sekitar Bohr. Ini bakal nguatin fondasi interpretasi Copenhagen nantinya. Coba kita bandingin bentar deh, 2 raksasa ini. Bohr sama Einstein. Mereka kan teman baik ya, saling hormat banget. Kerja mereka, wah kontras banget. Gimana tuh kontrasnya? Einstein kan cenderung kerja sendiri ya, mikir mendalam, eksperimen pikiran, gitu. Nah, kalau Bohr itu jagoan kolaborasi. Institutnya di Copenhagen itu, yang didanai pemerintah Denmark, bahkan sama yayasan bir Carlsberg. Hah? Carlsberg? Yang bikin bir itu? Iya, Bohr dikasih rumah mewah kehormatan di sebelah pabrik birnya. Nah, institutnya itu jadi magnet buat fisikawan muda berbakat dari seluruh dunia, kayak markas besar gitu. Wow, keren juga ya didanai pabrik bir. Jadi Institut Bohr itu kayak komune intelektual gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bohr bukan cuma mentor fisika, dia udah kayak figur ayah, penasihat hidup, bahkan katanya suka ikut campur jodohin muridnya. Serius? Sampai segitunya? Iya, pengaruhnya itu luas banget. Dia bangun semacam keluarga intelektual di sana. Pantesan murid-muridnya muji dia setinggi langit ya. Ada yang nyamain sama Socrates, Konfusius, bahkan Yesus. Betul. John Wheeler, fisikawan Amerika top yang pernah belajar di sana, bilang dunia mungkin gak akan lihat lagi orang sebijak Bohr. Penghormatannya itu udah kayak tanpa batas. Tapi nih, di balik figur bijak itu, ada keunikan yang agak aneh ya yang diceritain murid-muridnya. Oh iya, soal dia yang... Lambat mikir, George Gamow, fisikawan Rusia yang kocak itu, cerita betapa susahnya nonton film koboi sama Bohr. Bohr nanya terus soal plot yang paling simple, sampai penonton lain keganggu. Iya, cerita itu terkenal. Tapi itu nunjukin cara pikirnya juga. Di seminar ilmiah juga gitu katanya. Bohr sering kelihatan nggak ngerti di awal. Bikin pembicara sama yang lain bingung pas jelasin ulang. Tapi justru dari situ, dari bingung dan nanya itu, Bohr sering dapat pemahaman yang lebih dalam. Kadang nemu poin penting yang kelewat sama orang lain. Selain lambat, gaya ngomongnya juga susah dipaham ya? Wah, itu juga terkenal. Kalimatnya lisan atau tulisan, sering panjang, muter-muter, penuh ragu-ragu, ambigu. Kayak contoh kalimat soal postulat kuantum yang dikutip di buku itu ya. Rumit banget bacanya. Rumit banget. Katanya sih, ada hubungan kebalik antara kejelasan Bohr sama pentingnya isu. Makin fundamental isunya, makin gak jelas cara dia ngomong. Aneh ya, kok bisa gitu? Tapi muridnya malah kagum. Nah itu dia. Anehnya gitu. Kekaburan itu malah dianggap tanda pemikiran yang dalam sama pengikutnya. Seolah ide baru yang mendalam emang gak bisa diungkapin pakai bahasa biasa yang jernih. Dia bahkan pernah dikutip bilang, kebenaran sama kejelasan itu komplementer. Maksudnya, nggak bisa dapat dua-duanya maksimal barengan. Wah, ini menarik banget sih. Pengaruh personal dan reputasi bisa ngebentuk persepsi di komunitas ilmiah ya. Bisa jadi. Pengaruh Bohr yang besar, plus gaya komunikasinya yang sulit tapi dianggap dalam itu, mungkin tanpa sengaja bikin semacam ruang gema di Copenhagen. Ide-ide Bohr jadi lebih gampang diterima di sana, sementara pandangan lain dari luar mungkin agak susah masuk di awal. Ketergantungannya sama kolaborasi juga luar biasa ya. Antara 1922-1930, masa paling penting teori kuantum, dia nggak nerbitin satu paper pun sendirian.
Betul. Semua ditulis bareng asisten atau muridnya. Itu nunjukin pentingnya lingkungan Copenhagen buat dia, sekaligus nguatin ikatan sama murid-muridnya yang cinta banget sama dia meskipun sering ngaku nggak paham-paham amat apa kata Bohr. Nah, sementara Heisenberg di Copenhagen lagi sibuk sama mekanika matriksnya yang abstrak dan filosofi Bohr yang dalam tapi kabur itu. Muncullah pesaing. Tak terduga, Erwin Schrödinger di Zurich. Dia datang bawa pendekatan beda banget ya. Mekanika gelombang. Iya, kayak angin seger buat banyak fisikawan. Bukan matriks abstrak, tapi pakai persamaan diferensial. Matematika yang lebih familiar lah buat fisikawan. Dia gambarin elektron bukan kayak titik, tapi kayak, semacam gelombang yang nyebar di ruang. Secara konsep lebih gampang dibayangin, kayak ngembaliin intuisi gitu. Hasilnya gimana? Sukses juga. Sukses banget, sama suksesnya kayak mekanika matriks Heisenberg buat jelasin spektrum hidrogen misalnya. Malah, tingkat energi diskrit Bohr yang dulu kayak dipasang gitu aja, Iya. di teori Schrödinger muncul alami sebagai solusi matematis. Namanya eigenstate energi. Eigenstate. Itu apa sederhananya? Eigenstate energi itu kayak keadaan atau konfigurasi gelombang elektron yang stabil di dalam atom. Cuma ada tingkat energi tertentu yang cocok sama keadaan stabil ini. Jadi teori Schrödinger nurunin hasil kuantum dari persamaan gelombang yang kontinu. Terus nggak lama, Schrödinger sendiri buktiin kalau mekanika matriks Heisenberg sama mekanika gelombangnya itu secara matematis sama aja. Ekivalen. Cuma dua bahasa beda buat ngomongin hal yang sama. Matematisnya sama, tapi interpretasi fisiknya beda jauh. Ini nih masalahnya. Nah, Schrödinger yakin banget dunianya itu dunia gelombang kontinu, mulus. Dia nggak suka konsep lompatan kuantum yang diskrit dan probabilistik ala Bohr dan Heisenberg. Reaksi Heisenberg gimana? Pasti nggak suka ya? Nggak suka banget. Dia anggap mekanika gelombang itu langkah mundur. Dia nulis surat ke teman dekatnya, Wolfgang Pauli, isinya pedes banget. Makin saya mikirin fisika teori Schrödinger, makin saya muak. Apa yang dia tulis soal visualisasi teorinya mungkin nggak sepenuhnya benar, itu omong kosong belaka. Gitu katanya. Wah, keras juga ya. Bagi Heisenberg, justru visualisasi Schrödinger itu nipu, nyembunyiin sifat asli kuantum yang emang aneh dan nggak intuitif. Tapi karena mekanika gelombang lebih gampang dibayangin, jadi cepat populer ya? Cepet banget. Nah, Heisenberg mulai cemas nih, merasa kesaing. Jangan-jangan dia salah nggak ngambil posisi profesor di Leipzig. Kecemasan ini, kata Becker di bukunya, mungkin jadi salah satu motivasi Heisenberg juga ya? Bisa jadi. Nah, buat pertahanin pendekatan mereka, Bohr ambil langkah tegas. Dia undang Schrödinger ke Copenhagen Oktober 1926. Katanya buat diskusi mendalam. Dan ternyata diskusinya beneran mendalam dan Sengit ya? sengit banget. Heisenberg inget gimana debat Bohr sama Schrödinger itu mulai dari pas Schrödinger turun kereta di stasiun Copenhagen. Dari stasiun udah debat. Iya. Terus lanjut tiap hari, pagi sampai malam, Schrödinger nginep di rumah Bohr biar bisa debat terus. Gila juga ya intensitasnya. Dan di debat ini, Bohr yang biasanya ramah, perhatian, agak ragu-ragu, berubah jadi sosok yang kata Heisenberg kayak fanatik tanpa ampun. Bohr nggak ngasih celah sama sekali ke Schrödinger. Ditekan terus soal inkonsistensi interpretasi gelombangnya, sama fakta eksperimen, soal partikel, soal lompatan kuantum. Pokoknya abis-abisan. Sampai segitunya ya, katanya Schrödinger sampai sakit gara-gara debat itu. Iya, menurut cerita Heisenberg, Schrödinger sempat sakit beberapa hari saking stresnya debat non-stop. Pas sakit di tempat tidur di rumah Bohr pun, Bohr masih duduk di pinggir kasurnya, nyecer terus soal lompatan kuantum. Astaga. Tapi Schrödinger, Anda harus mengakui bahwa, gitu terus katanya Bohr. Ini nunjukin betapa fundamentalnya pertaruhan debat ini. Ini bentrokan dua visi soal realitas kuantum. Schrödinger berusaha pertahanin pandangan yang sebisa mungkin klasik, kontinu. Bohr, didukung Heisenberg, ngotot soal dunia kuantum yang diskrit, probabilistik, dan peran pengamatan itu penting banget. Nah, ini inti interpretasi Copenhagen. Pertemuan brutal di Copenhagen itu jadi momen kunci yang negasin dominasi pandangan Bohr-Heisenberg ya? Betul. Jadi kayak penegasan arah gitu. Buku ini juga nyingkung perjuangan Heisenberg waktu itu nggak murni soal fisika atau filosofi aja. Ada dimensi personal, profesional juga. Iya, soal kecemasan karir, pengakuan, apalagi setelah Schrödinger melejit popularitasnya. Itu mungkin dorong dia nyari pukulan berikutnya. Sisi manusiawi sains ya,
pengen diakuin, pengen aman karirnya. Bisa jadi motivator kuat. Nah, nggak lama setelah debat panas Bohr-Schrödinger itu, Heisenberg mungkin terinspirasi juga dari diskusi sama Einstein soal fokus ke yang teramati, plus ide Max Born soal probabilitas. Max Born yang interpretasiin fungsi gelombang sebagai probabilitas itu ya. Betul. Heisenberg berhasil merumuskan prinsip ketidakpastiannya yang terkenal itu. Prinsip ketidakpastian, yang bilang kita nggak bisa tahu posisi dan momentum partikel kuantum presisi barengan. Makin akurat posisi, makin nggak pasti momentum, gitu kan? Nah, itu dia. Dan ini jadi pilar utama interpretasi Copenhagen. Buat Heisenberg waktu itu, prinsip ketidakpastian nih kayak pukulan telak ya buat mimpinya Schrödinger soal dunia kuantum yang visual dan mulus. Kayaknya gitu. Prinsip ini seolah bilang, enggak, dunia kuantum itu emang dasarnya kabur, probabilistik. Ada batas fundamental buat pengetahuan kita. Ini nguatin argumen kubu Copenhagen. Jadi kalau kita rangkum nih dari cerita bab 2 ini, gambarannya kompleks banget ya. Fondasi interpretasi Copenhagen yang dominan puluhan tahun itu, Ternyata, nggak cuma dibangun di atas matematika atau bukti eksperimen aja. tapi juga diwarnai pertemuan penuh drama, benturan ego dan filosofi, pengaruh personal mentor karismatik kayak Bohr yang gaya ngomongnya unik. Bahkan kecemasan dan ambisi karir para pemainnya ikut ngebentuk. Persis. Yang menarik banget kan gimana faktor-faktor yang sering dianggap non-ilmiah ini dan signifikan nentuin interpretasi mana yang jadi standar. Bukan berarti matematikanya salah ya, tapi makna yang dikasih ke matematika itu bisa jadi sangat dipengaruhi konteks sejarah dan manusianya. Ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Sejauh mana sih sejarah sains, termasuk cerita fisika kuantum ini, benar-benar hasil penemuan kebenaran objektif yang nggak bisa dihindari? Atau sejauh mana ini juga produk dari kebetulan sejarah? Siapa yang ada di tempat dan waktu yang pas? Siapa yang pengaruhnya lebih besar? Argumen siapa yang lebih meyakinkan? Terlepas dari jelas atau enggaknya secara logika, dan jalan mana yang kebetulan diambil komunitas ilmiah waktu itu. Maksudnya apakah kebenaran ilmiah yang kita pegang sekarang itu satu-satunya kesimpulan logis yang mungkin? Atau mungkin ada cerita lain yang bisa aja terjadi? Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah mungkin ada jalan lain yang tidak diambil? Pertanyaan besar untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.